warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Indrisa Fitri, mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tangusai, semester 4, Prodi S1 PGSD. Di video kali ini, saya akan mengulas sebuah materi untuk memenuhi ujian tengah semester kurikulum dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ramdan Witarsa, MPD. Baik, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan tujuan kurikulum yang saya ambil pada buku Perkembangan Kurikulum Baru. Nah, ini dia bukunya. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Soleh Hidayat MPD yang diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya Omset Bandung dan dicetak pada Maret 2013. Di dalam buku Perkembangan Tujuan Kurikulum Baru ini terdiri dari 7 bab. Nah, materi yang saya ulas ada pada bab 4 di halaman 51 dengan judul besar Komponen Perkembangan Kurikulum. Saya membahas di poin A, yaitu tujuan kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu komponen 1, tujuan, 2, isi atau bahan ajar, 3, strategi atau metode, 4, organisasi, dan yang kelima, evaluasi. Baiklah, saya akan membahas pada tujuan kurikulum. Dalam kurikulum atau pembelajaran, tujuan memang peranan penting karena tujuan akan mengarahkan semua kegiatan pembelajaran dan memberi warna setiap komponen kurikulum lainnya. Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan 2 hal, yaitu 1. Pendekatan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat. 2. Didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau sistem yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem yang dianut suatu bangsa. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai yang sangat umum sampai yang khusus, yang memiliki sifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan dengan kompetensi. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional, yang kedua, tujuan institusional, yang ketiga, tujuan kulikuler, dan yang keempat, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan dari pendidikan nasional adalah tujuan yang memiliki sifat yang paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman setiap usaha pendidikan. Tujuan pendidikan umum dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan falsafah suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Kedua, ada tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. 3. Tujuan kulikuler. Tujuan kulikuler harus dicapai oleh bidang studi atau mata pembelajaran. Tujuan kulikuler pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan.
Yang keempat, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mempelajari materi pelajaran tertentu dalam mata pelajaran tertentu dalam satu kali pertemuan. Tujuan pembelajaran dibedakan menjadi beberapa kategori sesuai dengan perilaku yang menjadi sasarannya. Gane mengemukakan 5 kategori tujuan atau hasil belajar berupa kapabilitas, yaitu 1. Informasi verbal, 2. Keterampilan intelektual, 3. Strategi kognitif, 4. Strategi afektif, dan yang kelima, keterampilan gerak. Menurut Benjamin S. Bloom bahwa taksonomi tujuan pendidikan adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual dan kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Pada domain kognitif, menurut Benjamin S. Bloom, terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Nah, dari 6 tingkatan tujuan kognitif tersebut, 3 tingkatan tujuan kognitif yang pertama yaitu pengetahuan, pemahaman, dan penerapan dikatakan sebagai tingkatan tujuan kognitif yang paling rendah. Sedangkan 3 tingkatan berikutnya yaitu analisis, sintesis, dan evaluasi merupakan tujuan tingkatan kognitif yang paling tinggi. Nah, itu dia penjelasan dari saya dari materi perkembangan tujuan kurikulum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.